Perang Dumatul Jandal. Sepulang Rasulullah dari Badar, keadaan di wilayah Madinah menjadi aman dan tentram. Pemerintahan beliau dapat berjalan lancar. Setelah itu, beliau mengarahkan pandangan di daerah perbatasan dan pinggiran yang berbatasan dengan Syam. Rasulullah itu melihat ke daerah perbatasan dan pinggiran yang berbatasan dengan Syam. Kemudian agar keadaan itu bisa benar-benar dikendalikan dan orang-orang yang sebelumnya itu suka mengadakan perlawanan mau mengakui wilayah Islam. Nah, setelah perang Badar Sugro, beliau menetap di Madinah selama 6 bulan. Kemudian datang berita kepada Rasulullah bahwa beberapa kafilah dari sekitar Dumatul Jandal yang letaknya tidak jauh dari Syams, dan sifatnya itu, sikap mereka itu suka merampas dan merampok siapapun yang lewat di daerah itu. Nah, jadi orang-orang Dumatul Jandal itu suka merampok dan merampas orang-orang yang lewat di sana, musafir yang lewat, termasuk juga kafilah-kafilah dagang ya. Bahkan orang-orang Dumatul Jandal itu suka menghimpun banyak orang dan mereka ingin menyerang Madinah. Nah, setelah mewakilkan Madinah kepada Siba bin Urfuttah al-Ghifari, Rasulullah berangkat bersama 1.000 prajurit di akhir bulan Rabiul Awal 5 Hijriah. Nah, di sana Rasulullah menunjuk seorang laki-laki dari Bani Uzroh sebagai penunjuk jalan yang bernama Maskur. Untuk ke Dumatul Jandal tadi, Rasulullah meminta Maskur tadi untuk menunjukkan jalan ya. Lalu beliau pun mengadakan perjalanan pada malam hari, berhenti pada siang hari, dan tiba di Dumatul Jandal tadi, di tempat musuh tadi, dan mereka tidak menyadari kalau Rasulullah itu datang dengan pasukan 1.000 prajurit. Nah, setelah tahu kalau pasukan muslim itu yang dibawa banyak 1.000 orang prajurit, orang-orang yang tadi Dumatul Jandal tadi yang suka merampas tadi, maka mereka berpencar, berpencar. Nah, tak berapa jauh dengan penduduk Dumatul Jandal ya, tak berbeda jauh dengan penduduk Dumatul Jandal. Setelah kedatangan beliau, mereka pun berpencar ke segala penjuru, sehingga tak kala pasukan muslim tiba, mereka tidak menemukan pun. Jadi sudah pergi, semuanya sudah pergi ya. Rasulullah pun menetap di sana beberapa hari, kemudian memecah pasukan menjadi beberapa kelompok untuk melakukan pengejaran siapa-siapa saja yang pergi tadi, yang melarikan diri. Namun dalam pencarian itu tidak ada yang berhasil ditemukan. Lalu beliau kembali lagi ke Madinah setelah menempatkan Uyainah bin Hisn di Dumah, yaitu suatu tempat yang terletak di bagian timur Syam yang jaraknya 5 mil dari Damaskus. 1 mil itu 1,6 kilo. Jadi kalau 15 mil berarti 24 kilo. Dan bisa ditempuh selama 15 hari perjalanan kaki dari Madinah. Jadi jauh banget ini. Dumah tadi ya, daerah yang bernama Dumah ya, dengan Damaskus itu bisa ditempuh selama 15 hari perjalanan kaki. Iya, berhenti dulu untuk sholat, untuk makan baik. Nah, dengan gerakan cepat dan pasti, juga memiliki rencana-rencana yang matang, Rasulullah pun mampu menciptakan keamanan, ketentraman, dan menguasai keadaan, mengalihkan hari demi hari dengan kemaslahatan orang-orang muslim, lalu meringankan beban para penduduk Mekah, penduduk yang Islam ya, yang sebelumnya senantiasa mengejar dan mengepung mereka dari segala penjuru. Orang munafik tidak lagi berani berbuat macam-macam. Mereka hanya diam. Setelah salah satu kafilah
kabilah Yahudi dapat diusir, maka yang lain menampakkan kesetiaan dan keinginan untuk memenuhi isi perjanjian. Orang-orang Arab Baduy yang hidup di pedalaman juga jadi tenang. Orang Quraisy juga menghentikan serangan. Dengan begitu, orang Muslim bernapas lega dan bebas menyiarkan agama Islam dan menyampaikan risalah Allah.